Teks pembacaan kita pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal yang ke-20 ayat 20 sampai kepada ayat 19 sampai kepada ayat yang ke-26, berkaitan tentang situasi pemerintah juga, tapi meng-highlightkan tentang satu kewajiban. Dan daripada kisah ini yang telah berlaku, kita mengerti bahwa pelayanan Yesus selalu diikuti, disoroti, dan diamat-amati oleh golongan. Satu golongan yaitu imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan juga pemimpin-pemimpin Yahudi. Lalu mereka selalu menelusuri pelayanan Yesus hanya untuk satu tujuan, yaitu mencari kesilapan Yesus, mencari kesalahannya, sehingga itu dijadikan alasan bagi mereka untuk menangkap Yesus. Perhatikan pada ayat yang ke-19. Ahli-ahli Taurat dari terjemahan Alkitab versi Bonio dan ketua-ketua imam coba menangkap Yesus ketika itu juga, karena mereka tahu ibarat itu ditujukan terhadap mereka. Sebelum teks ini, Yesus telah mengambil suatu perumpamaan, suatu ibarat tentang seorang pemilik kebun yang menyewakan kepada orang lain, kemudian penyewa itu tidak membayar sewa kepada tuan punya ladang itu, malah mencederahkan beberapa penagih-penagih hutang, termasuk anak pemilik ladang itu dibunuh. Kemudian Yesus berkata, tuan tanah manakah yang tidak marah terhadap penyewa ini, sehingga akhirnya ia memberhentikan penyewaan itu dan membunuh penyewa itu, katanya, lalu menyewakan tanah itu kepada orang lain. Nah, ahli-ahli Taurat tersindir dan terguris hati mereka, karena pada mereka itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah mereka yang coba menangkapnya. Tetapi golongan ini takut untuk menangkap Yesus berhubung dengan orang ramai ketika itu. Mereka menunggu suatu peluang yang paling baik untuk menjerat Yesus, menangkap Yesus. Lalu mereka berpura-pura mengutus orang, dan orang ini menyamar sebagai orang yang benar di kalangan orang ramai, hanya untuk mengajukan satu pertanyaan, dan pada mereka pertanyaan ini tidak ada jawabnya. Pada mereka ini, jika pun ada jawabnya, itu pasti akan memerangkap Yesus. Itu sebabnya Puan Rebecca sebentar tadi katakan, saya tertawa waktu membaca kisah ini, karena mereka coba memerangkap Yesus, tapi ternyata mereka tidak mampu. Tidak ada alasan bagi mereka dan tidak ada peluang, serta tidak ada sesuatu yang dapat mereka lakukan untuk menangkap Yesus. Karena Yesus tahu, dan Yesus menjawab bukan soal ya atau tidak, tapi Yesus menjawab sesuatu yang di luar pikiran mereka. Perhatikanlah kisah ini, memang benar, tertawa bukan mentertawakan, tapi tersenyum. Saya juga ketika membaca teks ini berulang-ulang kali, malah pernah menyampaikan khotbah tentang teks ini, saya masih bertanya, dari mana kebijaksanaan yang dimiliki oleh Yesus menjawab pertanyaan yang berupa jerat ini? Sungguh bijaksana. Dan hal itu jika kita renung kalimat kata nyanyian sebentar tadi, kisah ini sebenarnya menimbulkan suatu hal yang sungguh indah, sebab tidak ada alasan bagi orang-orang tertentu untuk mencari kesalahan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk kebaikan semua orang. Dan jika kita merenungi semuanya itu, ia berakhir pada pengorbanannya di kayu salib, dan pengorbanannya itu terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar dan sungguh indah. Yang kau fikirkan tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah. Dalam pelayanan Yesus, meskipun ada 1001 macam
perangkap yang ia alami, ia tetap dapat membolos atau mengasingkan diri daripada niat dan muslihat jahat itu. Termasuk dalam teks ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu tanggung jawab memberi, atau memberi sebagai sebuah tanggung jawab. Saya tidak menghuraikan secara terperinci tentang bagaimana kita memberi, tapi saya menekankan tentang sejauh mana dan sedekat mana, sebesar mana makna memberi itu sebagai tanggung jawab. Itu sangat berkait rapat dengan dialog Tuhan Yesus dengan imam-imam ataupun ahli-ahli Taurat yang terdapat dalam teks yang baru saja kita baca sebentar tadi. Nah, mari kita lihat pada ayat yang ke-21. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, sebenarnya kalau seseorang menyebut nama atau panggilan guru, itu sangat hormat sekali. Ia membuat seseorang itu sebagai orang yang benar, ideolahnya ia menghormati dengan sangat." Lalu imam-imam dan ahli-ahli Taurat ini datang kepada Yesus dengan ungkapan yang sangat lembut dan halus. "Guru, kami tahu apa yang engkau katakan dan ajarkan itu betul atau benar. Guru, kami juga tahu bahwa engkau tidak pilih kasih, tetapi dengan ikhlas mengajar cara Allah berdasarkan yang benar." Mereka memuji Yesus dengan ungkapan yang paling hormat, "Guru." Ketika saya mengajar di seminari, para pelajar selalu menyebut saya guru, yang pada saya itu satu ungkapan yang paling hormat dan tidak layak bagi saya. Tapi karena sudah terbiasa, mereka memanggil kami guru, kami menerima saja. Satu ungkapan yang paling hormat, guru. Bukan tuan, bukan juga gelar-gelar terhormat, tapi hanya ungkapan guru. Jadi itu sudah cukup membuat hati kami tertampar atau tertusuk, karena ungkapan ini tidak layak bagi kami. Guru dalam konteks Timur Tengah itu panggilan yang paling hormat sekali. Orang yang rohani, orang yang benar, orang yang dihormati, orang yang selalu mendapat tempat di mata masyarakat. Jadi ahli-ahli Taurat ini datang kepada Yesus dengan ungkapan yang paling hormat dan juga paling halus. Tetapi selepas mengungkapi semuanya itu, mengatakan puji-pujian semuanya itu, mereka mengajukan satu pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh seorang guru dalam konteks masyarakat orang Yahudi. Kata mereka adalah seperti berikut, "Wajarkah kami membayar cukai kepada kaisar atau tidak? Wajarkah kami membayar pajak, cukai kepada kaisar atau tidak?" Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama kita harus mengerti konteks pertanyaan ini sebenarnya berada dalam satu situasi kerajaan atau empire Romawi. Orang Romawi dengan orang Yahudi itu dalam bahasa daerah kita tidak ngam, tidak dapat bersatu, sebab orang Yahudi menganggap Romawi itu kafir, sementara orang Romawi menganggap orang Yahudi ini adalah orang yang tidak taat kepada pemerintah. Ada suatu kontradiksi, pertentangan antara dua situasi. Lalu imam-imam kepala coba memerangkap Yesus. Wajarkah kami membayar pajak atau cukai kepada kaisar atau tidak? Yesus tidak menjawab ya atau tidak. Sebab kalau dia berkata ya, sudah tentu ia akan dicap oleh orang Yahudi sebagai orang kafir, karena dia membayar pajak atau cukai kepada kaisar, kerajaan kafir, dan mereka akan menangkap dia sebagai orang Yahudi yang berkomplot dengan kerajaan kafir.
Seandainya dia menjawab ya, pengikut-pengikutnya juga akan ditangkap. Dan gerakan ataupun reformasi yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah orang Yahudi akan punah. Tapi Yesus tidak menjawab ya. Nah, kalau sekiranya ia berkata tidak, di pihak kerajaan Romawi akan menganggap Yesus, menuduh Yesus sebagai orang yang menentang kaisar, menentang kerajaan, dan berkomplot dengan satu golongan yang disebut golongan Zelot. Zelot adalah suatu kumpulan orang Yahudi seperti gerila untuk menuntut hak mereka, dan mereka sangat menentang kerajaan Romawi. Nah, kalau Yesus berkata tidak, dia akan dianggap oleh tentara Romawi atau kerajaan Romawi tidak taat kepada pemerintah. Jadi di mana Yesus harus menjawab? Bagaimana Yesus menjawab? Ia berada di persimpangan jalan yang bagi imam-imam ataupun ahli-ahli Taurat ketika itu, inilah waktu yang tepat untuk menangkap Yesus. Mereka menyamar sebagai orang yang benar, orang yang jujur, orang yang baik. Mereka berpura-pura menjadi serigala di tengah kawanan domba, hanya untuk menangkap Yesus. Inilah waktu yang tepat bagi mereka. Sama seperti yang terungkap dalam ayat yang ke-20, mereka menunggu peluang. Nah, iblis dalam konteks hidup kerohanian orang Kristen atau orang yang percaya selalu menunggu peluang yang baik. Jika kita lekah, kerohanian kita lemah, maka disitulah iblis menawarkan banyak tawaran untuk menjatuhkan kita dengan berbagai-bagai propaganda. Sama seperti apa yang dialami oleh Yesus, tapi ini berdepan. Apakah kami wajib membayar cukai kepada kaisar atau tidak? Jawaban Yesus kepada pertanyaan mereka itu sangat mengherankan. Tidak terduga oleh mereka, tidak terfikir oleh mereka, dan mereka tidak menyangka Yesus menjawab seperti apa yang mereka dengar. Karena sebelum itu Yesus mengetahui pikiran mereka. Tanamkan ini dalam hati kita. Yesus mengetahui pikiran mereka. Tidak ada manusia yang mengetahui pikiran sesamanya. Siapapun kita, meskipun mata kita memakai lensa yang begitu tajam sekali, ia tidak dapat membaca pikiran manusia. Antara Anda dan saya, kita tidak dapat saling membaca pikiran. Kita hanya dapat menduga, dan dugaan kita itu antara benar ataupun tidak. Kita hanya dapat memprasangkakan, entah benar entah tidak. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia dapat membaca. Pada Yesus tidak ada yang tersembunyi dalam diri manusia. Sekalipun kita bersembunyi di tempat yang paling selamat menurut pandangan manusia, tapi mata Tuhan tetap melihat siapa kita. Walaupun wajah kita gembira, tapi hati kita belum tentu gembira. Wajah boleh mengekspresikan sesuatu yang berbeda dengan perasaan kita, dengan hati nurani kita. Tapi Yesus membaca pikiran kita. Sebab itulah ia tahu niat jahat golongan ini yang bertanya kepadanya, wajarkah kami membayar cukai kepada kaisar atau tidak? Ayat yang ke-23, Yesus mengetahui niat muslihat mereka, lalu berkata, tunjukkanlah kepadaku 1 dinar. 1 dinar itu adalah upah kerja sehari bagi seorang. Dulu pernah saya jelaskan jumlah ini yang cukup 1 hari saja. Untuk esok hari tidak dapat dibawa karena hari itu habis untuk membeli makanan saja. Nah, Yesus menuntut, tunjukkan kepadaku 1 dinar. Ketika diberikannya 1 dinar, Yesus bertanya, tulisan dan gambar siapakah yang tertera pada duit itu? Langsung mereka bersorak, tulisan dan gambar
Kaisar dengan bangga sekali. Tulisan dan gambar Kaisar dengan bangga sekali mereka menjawab. Apakah maksud pendekatan ini? Yesus bukan menentang Kaisar. Dengan kata yang lain, Yesus tidak menentang kerajaan. Yesus tidak menentang pemerintah. Tapi ia menghormati pemerintah. Ia memberikan suatu identiti bangsa sehingga menjaga keamanan bangsa itu. Yesus tidak menentang kerajaan yang dibentuk oleh Empire Romawi, karena ada suatu bentuk dan tujuan bagi Empire Romawi ini, yaitu menjaga keamanan negara. Sejarah mencatat suatu ketika dahulu dalam konteks Perjanjian Baru dan sejarah perkembangan berikutnya, bahwa kerajaan Romawi sangat mengagungkan keamanan dan mereka mencapai situasi keamanan itu, sehingga disebut dunia pada waktu itu Pax Romana. Pax Romana itu di mana kerajaan adil, tenang, tidak ada pertikaian, tidak ada persoalan antara kaum, dan itu disanjung dan dibela oleh Empire Romawi. Hanya satu kesilapan Empire Romawi, mereka adalah kerajaan kafir. Belum ada agama Kristen waktu itu. Abad pertama belum ada agama Kristen. Pengikut-pengikut Kristus sudah ada 3 abad lamanya. Hanya pada abad keempat sajalah muncul agama Kristen. Nah, dalam 3 abad sebelumnya itu diperintah oleh kerajaan Romawi dengan situasi Pax Romana. Ada keamanan, orang boleh bergaul bebas dan sebagainya. Cuma sekarang, apa kewajiban rakyat untuk membayar pajak itu dilunaskan atau dilakukan dengan adil atau tidak? Untuk itu, Yesus diserang dengan pertanyaan ini. Ketika Yesus menunjukkan tulisan dan gambar siapakah yang tertera di sini? Tulisan dan gambar Kaisar. Lalu Yesus berkata kepada mereka dengan sungguh bijaksana. Bijak sini, bijak di mana-mana. Sebab itu berikanlah kepada apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus tidak kompromis. Yesus tidak menyatukan ini sebagai suatu kelompok yang disatukan, tapi Yesus memisahkan antara kewajiban dari sudut fisikal dan kewajiban dari sudut kerohanian. Apa yang wajib kita berikan kepada Kaisar, kepada kerajaan, kita berikan, dan itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Apa yang wajib kepada Allah, maka itu kita berikan, sewajibnya kita berikan kepada Allah. Dan daripada kata-kata inilah, maka saya memetik tema itu yang berbunyi tanggung jawab dalam hal memberi, atau memberi sebagai satu tanggung jawab. Dari manakah sumber kata-kata ini? Wajib memberi. Saudara-saudara, jika kita menelusuri peristiwa ataupun perkara yang telah ditekankan oleh Yesus, wajib memberi kepada Allah apa yang wajib, kita akan kembali mempelajari bagaimana manusia pertama memberi kepada Allah, dengan apa dan kenapa mereka memberikan kepada Allah. Nah, kalau kita melihat pada kitab Kejadian, pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai kepada ayat yang ke-25. Mohon maaf, ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-25. Cerita tentang 2 adik-beradik, Kain dan Habel. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Kain itu seorang petani, Habel seorang penggembala hewan. Lalu setelah matang usaha mereka, masing-masing mereka mengambil usaha hasil daripada usaha mereka sebagai persembahan. Kain mengambil sebahagian dari hasil usahanya, sayur-sayur yang ditanamnya,
dan dipersembahkannya kepada Allah. Kemudian Habel pun mengambil hasil daripada ternakannya, yaitu anak sulung daripada ternakannya itu, dan membakarnya di mezbah. Lalu akhirnya kedua mereka mempersembahkan kepada Allah. Sayangnya persembahan Kain tidak diterima oleh Allah, dan persembahan Habel diterima oleh Allah. Pertanyaan kita, dua-dua dipersembahkan di mezbah. Mengapa persembahan Kain tidak diterima oleh Allah? Nah, saudara sekalian, tidak dihuraikan secara terperinci, tapi kita mengerti secara jelas. Apa yang kita mengerti? Ayat ini berkata, Kain mempersembahkan sebahagian. Sebahagian itu dalam jumlah yang banyak, tapi bukan yang terbaik. Tapi Habel mengambil hasil anak sulung. Anak sulung itu adalah yang pertama daripada hasil ternakannya, yang terbaik. Itulah yang dipersembahkannya kepada Allah. Dan di sini kita mengerti, Allah melihat bukan jumlah, tapi quality, nilai daripada persembahan kita. Apakah itu bersumber daripada hasil ternakan atau pertanian? Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dari kata wajib memberi, sebenarnya itu adalah wujud daripada inisiatif seseorang yang merasa begitu besar anugerah dan berkat Tuhan kepadanya, sehingga timbullah inisiatif untuk memberi. Kewajiban untuk memberi ini adalah inisiatif daripada manusia pertama itu sendiri, anak daripada manusia pertama itu sendiri. Inisiatif, tidak perlu didorong-dorong, tidak perlu dipaksa-paksa, tidak perlu disuruh-suruh, dan tidak perlu diperingatkan. Hanya karena kita manusia, dulu tidak ingat, sekarang lupa, perlulah diperingatkan dalam buletin. Mungkin minggu ini adalah minggu pemberian dan sebagainya. Sebenarnya dari punca sebenar, memberi atau kewajiban memberi itu adalah timbul dari hati nurani seseorang. Kedua-dua pribadi ini, Kain dan Habel, sebenarnya merasa sangat diberkati oleh Allah, memberi. Tetapi sayangnya, pemberian Kain itu mementingkan kuantitinya, tapi bukan yang terbaik. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak salah memberi jumlah yang banyak, asalkan itu adalah bersumber daripada hati nurani Anda sendiri. Itulah quality yang pandang oleh Tuhan. Oleh karena umat Israel dalam sejarah berikutnya lupa tentang hal memberi, karena terlalu banyak hal-hal yang menarik dalam dunia ini, mereka lupa memberi. Maka diperingatkanlah mereka dalam kitab Maliaki, paling kurang pun 10% atau 1/10 daripada hasil mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak memaksa, tapi ini adalah tanda kesetiaan bagi manusia itu dalam hal memberi kepada Allah, 1/10. Nah, apakah sebatas itu pemberian kita kepada Tuhan? Tidak. Teologi Paulus tentang pemberian melebihi 1/10, lebih daripada itu. Tapi 1/10 itu adalah dasar paling rendah, dasar paling dasar dari yang dasar dalam hal memberi, daripada langsung tidak memberi. Tidak ada rasa terima kasih. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kata-kata Yesus kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat ketika itu, berilah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu sangat berkait rapat dengan sejarah hidup manusia tentang kewajiban memberi. Jika Anda diberkati oleh Tuhan dalam bentuk kebendaan, apakah mustahil, apakah susah kita memberi? Sebenarnya memberi itu tanda pengucapan syukur kita yang tidak terhingga kepada Tuhan. Tanda pengucapan syukur kita yang tidak dapat dipisahkan dari bagian hidup kita daripada Tuhan. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus,
Memberi sebagai satu tanggung jawab adalah gaya hidup. Memberi sebagai satu tanggung jawab adalah juga lanjutan daripada ucapan terima kasih, cetusan hati nurani kita terhadap berkat-berkat yang Tuhan telah curahkan kepada kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada kisah Lukas pasal yang ke-20 tadi. Ayat yang ke-26, ayat yang terakhir berkata, mereka tidak dapat memerangkap Yesus mengenai apa yang dia katakan di hadapan orang ramai itu. Maka mereka diam saja karena kagum akan jawabannya. Kalau Rebeka tadi, dia tertawa. Orang ini kagum. Dan bagi saya tidak dapat menjawab sejauh mana kebijaksanaan Yesus. Karena dia tahu membaca pikiran kita. Dia tahu melihat dan dia tahu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi. Dan imam-imam ini kagum akan jawabannya. Saya ingin menjelaskan. Imam-imam, ahli-ahli Taurat, malah imam kepala sekalipun, adalah guru yang sangat dihormati, yang bijak pandai. Dan mereka ini adalah cendekiawan orang Yahudi yang dianggap pintar. Tapi kalau mereka mengkagumi seseorang, itu menunjukkan bahwa ada kekurangan di dalam diri mereka. Dan pada mereka, Yesus adalah orang yang sangat mengkagumkan. Mereka diam saja, tidak tahu menjawab, tidak tahu bertanya lagi. Sebab orang seperti apakah Yesus itu? Saya ulangi, apa ada dalam Yesus? Menjadi seperti Kristus, maka kita mau belajar siapakah Yesus. Dalam konteks ayat ini kita mempelajari sesuatu daripada Yesus. Yesus tidak gegabah dalam menjawab. Yesus tidak emosi ketika diserang oleh pertanyaan-pertanyaan. Yesus tidak kelang kabut. Yesus hanya menjawab direct to the point. Menurut apa yang dia lihat, menurut apa yang dia tahu. Direct to the point dan tidak berputar-putar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu belajar sesuatu daripada Yesus. Dari sudut pengetahuannya, dari sudut kepribadiannya, dari sudut pembawaan dirinya. Sehingga apapun yang ia lakukan, semuanya membuahkan hasil. Tapi siapakah kita berbanding dengan Yesus? Siapa kita? Ayat ini juga mengevaluasi siapa kita. Membawa diri kita untuk berpikir sejenak. Apakah kita bersoal dan menyoal Yesus tentang keberadaan kita? Apakah kita mempersalahkan Yesus tentang hal ehwal kepribadian kita? Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang duniawi yang tidak dapat menerima diri mereka, sehingga mereka menggerutu dan mempersalahkan Tuhan. Sehingga mereka berkata, Tuhan, kalau betul engkau ada, kalau betul engkau mengetahui persoalanku, mengapa hidupku begini? Dan sebagainya. Saudara-saudara, inilah kategori pertanyaan teodisi, mempersoalkan keberadaan Allah. Tapi marilah kita mengambil sesuatu yang penting dan sangat berguna daripada kisah ini, di mana Yesus membawa pendengar, Yesus juga membawa Anda dan saya untuk merenungi tanggung jawab kita dalam hal memberi. Yang telah kita ketahui sebentar tadi, sebenarnya pendidikan memberi itu sudah bermula sejak manusia awal dicipta. Hanya Yesus memperingatkan kita tentang hal tanggung jawab ini. Saudara-saudara, yang berikutnya, apakah yang terjadi jika kita tidak melakukan tanggung jawab kita? Apakah perkara-perkara yang dapat memudaratkan diri kita jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita dalam konteks memberi? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Kain membunuh Habel karena rasa dengki, rasa iri hati, rasa sakit hati, dan amarahnya sangat mendalam, lalu dia membunuh Habel. Ketika Allah mencari Habel,
Ia bertanya kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Lalu Kain bersoal jawab dengan Tuhan, "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Tapi Allah berkata kepada Kain, "Darahnya berteriak dari tanah." Ketika Allah menyebut darahnya, maka Kain menyadari dia telah melakukan sesuatu yang jahat. Ia telah melanggar hukum kemanusiaan dan ia telah melakukan sesuatu di luar batas. Ia sanggup membunuh karena persembahannya tidak diterima oleh Allah. Ini bukan soal tidak diterima, tapi ia tidak memenuhi piawaian pemberian menurut sudut pandang Allah. Piawaian pemberian itu adalah yang terbaik, seperti yang diberi oleh Habel, anak sulung. Itu yang pertama, dan itulah hasil pertama. Yang terbaik diserahkan Habel kepada Tuhan, sementara Kain tidak mengindahkan piawaian sebenarnya pemberian itu. Ini bukan soal jumlah, tapi ini soal nilai. Nah, jika kita memberi hanya dengan satu format atau sudah dirancang, sekian saya beri, sekian saya beri, lebih daripada itu tidak boleh, katanya. Apakah itu berasal dari hati nurani kita? Allah sebenarnya mengukur bukan soal jumlah, tapi mengukur dari segi keredahan ataupun keikhlasan hati nurani kita. Jumlahnya kecilkah, banyakkah, yang penting itu adalah bersumber daripada hati nurani kita. Dalam bahasa dusun, nayai naginau tekod manhak. Sepenuh hati kita untuk memberi, maka Tuhan melihat. Saya menyentuh satu peristiwa yang pernah saya alami. Saya miskin dari segi pengalaman, tetapi saya mengulangi ini lagi. Suatu ketika, saya di SIB Bandar ketika itu, berada di kampus Kursen, uang saya seringgit 20 sen. Kemudian kami pergi ke bandar. Tempat tinggal kami di Penampang. Jalan ke Sugui, masuk dalam lagi. Nah, tambang untuk pergi itu sebenarnya 1 ringgit. Jadi ketika berada di gereja, uang saya hanya tinggal seringgit 20 sen. Jadi ketika berapi-api semangat kita memuji Tuhan dan pungutan persembahan dijalankan, dalam rencana saya mau persembahkan 20 sen supaya yang tinggal seringgit itu tambang kembali. Karena terlalu berapi-api menyanyi, saya seluk poket dan saya persembahkan. Lalu saya berpikir, berapa yang saya beri tadi? Saya lihat yang tinggal 20 sen. Tidak cukup untuk tambang kembali. Saya katakan, habislah saya hari ini. Jalan kaki pulang dari kota Kinabalu ke Penampang. Lalu suasana mula hujan, saya duduk di tangga merenungi nasib Malang. Karena tidak terlalu hati-hati, maka terberi di luar rancangan. Jadi saya katakan, Tuhan, apa boleh buat, berikanlah saya tenaga untuk berjalan kaki. Dengan 20 sen tidak mungkin saya akan kembali. Saya harus berjalan kaki. Di tengah persoalan seperti itu, maka tiba-tiba lewat seorang yang pernah saya kenal. Ketika dia lihat saya duduk di tangga dan kami saling memandang, dia berkata, Saniel, sudah lama tidak jumpa, katanya. Ya, cukup lama, itu kami di bangku sekolah lagi. Dia tidak seagama dengan kita, agama sepupu. Lalu dia katakan dengan saya, mari kita pergi minum. Oh, saya katakan, tidak apa, saya sudah minum. Bohong lagi. Sebab belum tentu saya bayar atau dia yang bayar. Saya katakan, saya sudah minum, tidak apa. Lalu karena dia mau jalan, lalu dia salam saya lagi. Ada sesuatu yang sedikit kasar di tapak tangan saya. Lalu ketika saya salam dia langsung berjalan. Lama kita tidak jumpa dan ya kita salamlah, katanya. Saya lihat di tapak tangan saya itu sejumlah 120
ringgit. Bandingkan dengan RM1.20. Itu tahun 83. Jadi jumlahnya cukup besar pada waktu itu. Ketika saya melihat dia orang yang tidak seiman dengan saya, tapi ada hati untuk memberi. Dia merasa berterima kasih karena dapat bertemu dengan saya. Berapa tahun kami tidak bertemu. Sebab baru saya ingat, ketika kami di bangku sekolah, saya aktif dalam persekutuan pelajar Kristen. Saya, Deacon Residin, Deacon Michael, dan beberapa rekan-rekan yang lain lagi. Dan bila bertemu dengan orang ini, saya selalu mendorong dia tentang hal-hal kerohanian. Dan saya selalu membimbing dia walaupun kami tidak seiman. Dia merasakan nasihat-nasihat itu bernas dalam kehidupannya. Dia merasa sangat bersyukur, berterima kasih. Dan entah bagaimana lagi mau berterima kasih katanya. Ini pun tidak sama dan tidak sebesar nasihat yang pernah kamu berikan kepada saya dulu katanya. Saya menangis melihat itu. Saya katakan, Tuhan ampuni saya. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang tidak tahu menilai apa artinya pengucapan syukur. Orang yang tidak seiman dengan saya pula memberikan berkat kepada saya. Siapa saya Tuhan? Ampuni saya. Saudara sekalian, daripada situasi itu saya belajar betapa besar maknanya hati yang memberi, yang merupakan satu tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dari bagian hidup orang yang percaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin Anda mempunyai pengalaman yang lebih daripada apa yang pernah saya alami. Tapi bagi saya yang kecil seperti ini pun sudah cukup menegur hidup saya. Sehingga apabila melihat uang pun terpapar dalam kehidupan saya, apa yang ada pada saya itu bukan milikku, itu milikmu Tuhan. Dan sewajarnya lah saya mengasingkan sesuatu sejumlah ini berdasarkan hati nurani saya untuk memberi kembali, memulangkan kembali berkat itu dalam bentuk pemberian. Diberkatilah hidupmu jika engkau juga mempunyai pikiran yang sama, jika engkau mempunyai hati nurani yang sama, bahwa apa yang ada pada kita itu bukan milik kita, semuanya adalah karena Tuhan, dan wajarlah kita memberi. Yesus berkata kepada imam-imam ini, ahli Taurat ini, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di balik daripada kata-kata ini, maka Tuhan tidak pernah melupakan siapa Anda, siapa aku, siapa kita. Tuhan tidak pernah melupakan berkatnya untuk orang-orang yang setia di dalam hal memberi. Karena memberi itu satu kewajiban. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, permuliakanlah Tuhan di tengah-tengah situasi pemberian, sehingga nama Tuhan senantiasa diagungkan tinggi. Suatu situasi yang pernah berlaku dalam kehidupan masyarakat orang Yahudi dari golongan Zelot, yang tadi saya katakan, golongan Zelot ini satu kumpulan gerila orang Yahudi yang menuntut keadilan dari hak mereka. Mereka mengasingkan diri dan mereka coba mempertahankan walaupun mereka dianggap sebagai satu kumpulan sedikit ekstremis, yaitu gerila Yahudi, tetapi yang mereka perjuangkan adalah hak mereka dalam menyembah kepada Allah. Dan di tengah-tengah operasi mereka untuk menuntut hak ini, mereka mengasingkan sesuatu kepada perbendaharaan Tuhan. Ada beberapa golongan-golongan orang Yahudi. Golongan yang pertama adalah orang-orang Saduki, orang golongan-golongan selain Zelot, Esen, dan juga ada orang-orang dari pemimpin-pemimpin agama, imam-imam, dan juga golongan politik yang disebut ahli majelis Sanhedrin, dan Paulus pernah menganggotai perkara ini.
Dan semua golongan ini meskipun mempunyai pendirian yang masing-masing, perbezaan pendapat, mereka tidak pernah mengasingkan diri daripada memberi. Coba bayangkan, keterpisahan mereka daripada golongan-golongan ini tidak mengasingkan mereka daripada hal memberi. Karena itu sudah menjadi gaya hidup mereka, gaya hidup orang Yahudi, mempersembahkan kepada Allah. Siapapun mereka, dimanapun mereka, apa juga kerjaya mereka. Seandainya kita juga seperti itu, kita bukan golongan zelot, bukan orang ahli majelis Sanhedrin atau imam-imam, tetapi hati yang memberi adalah secara umum membawa pengertian kita sebagai satu kewajiban kepada Allah. Permuliakanlah Allah di tengah-tengah hal ini. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kita berikan, yaitu kepada kerajaan. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kita berikan, apakah dalam bentuk memberi. Diberkatilah engkau di tengah-tengah pemberitaan ini. Amin.